Pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur dimaki seorang penjual minuman keras saat menggelar razia di kawasan Jalan Cilikriwut, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penjual miras itu tak terima saat ditanya soal izin berjualan di kawasan tersebut. Kenapa juratan kara yang dicari? Memang ada izinnya kan? Beliau? Memang kan izin kan? Adu mulut antara Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati dengan seorang penjual miras yang tengah berjualan terjadi saat Wakil Bupati mempertanyakan izin berjualan kepada penjual miras di tanah milik pemerintah kabupaten. Namun setelah ditanya berkali-kali, penjual miras ini tidak menjawab dan justru memaki Wakil Bupati dan menutup loket kiosnya. Ini bukti kita nih. Bukti. Nah ini juga yang melaporkan saya ke Polda. Jajaran Polres Kota Waringin Timur kemudian menyegel toko minuman keras yang tak bisa menunjukkan izin saat terkena razia Wakil Bupati. Selanjutnya polisi memanggil pemilik kios minuman keras untuk dimintai keterangan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ibu Irawati. Selamat sore, Ibu Irawati. Selamat sore, Ibu. Ibu Irawati, pedagang tersebut berjualan di tanah milik Pemkap ya. Saat ini bagaimana nasib penjualnya? Apakah tokonya ditutup permanen atau bagaimana, Bu? Sepengetahuan saya sih, di pemantauan itu cuma disegel. Disegel di pihak kepolisian. Baik. Hanya disegel, Bu, ya. Kemudian bisa diceritakan, Bu, bagaimana awal kejadian tersebut sehingga penjual tersebut berani memaki Ibu? Mungkin dia memang manusia biasa kan terbawa emosi. Dalam artian dia mungkin dia merasa benar gitu. Karena saya sudah sering kali melakukan razia, tapi setiap razia itu selalu tercium. Jadi tempatnya itu pasti akan tutup. Nah, pada saat saya tidak sengaja, saya pulang dari acara keluarga, saya lihat buka dan mobilnya juga ada terparkir di luar, tetapi saya tidak langsung turun. Saya lihat dulu, pantau dulu dalam artian ada tidak yang pembeli. Jadi ada transaksi ya maksudnya. Nah, setelah ada transaksi, langsung saya turun, saya tanyakan ke pembeli itu, Bapak beli miras ya? Nah, setelah benar miras, ternyata jendelanya masih buka, kan dari jendelanya sudah kelihatan. Dia demikian rupa, seperti kita masuk gitu. Nah, ternyata benar, karena ini saya kan menduga. Nah, kalau dari masyarakat bahwa itu tempat penjual miras, mereka kan pernah kami tidak pernah melihat langsung, jadi cuma praduga. Akhirnya setelah kejadian itu, makanya saya lihat kamera handphone saya ceritakan ajudan saya untuk masuk coba lihat di dalam itu semuanya minuman keras. Seperti itu. Baik, Ibu, kami mendengar informasi terbaru bahwa barang bukti mirasnya ini hilang ya, Ibu ya? Nah, itu saya nggak tahu hilang apa bagaimana. Memang setelah kejadian itu ada teman saya, wartawan juga, itu ke sana lagi. Jadi juga benar pengakuan tetangga di sana. Setelah saya meninggalkan tempat itu, yang pemilik itu keluar dan sekaligus barang-barangnya juga diangkut. Baik, diangkut oleh pemiliknya, Bu, ya. Artinya saat ini pemilik belum diamankan, dimintai keterangan atau seperti apa, Bu? Iya, pemilik sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan. Terakhir saya ada interaksi dengan pihak kepolisian sih, bilangnya arah ke Palangkaraya. Oh, jadi pemilik kios miras ini bisa dibilang kabur ya, Bu ya? Nah, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, penjual ini sudah berapa lama berdagang miras tanpa izin di tanah milik Pemkap, Ibu? Dari video itu kan kita bisa menangkap, Bu. Nah, dia kan sendiri yang menjawab. Dia bilang selama 2 periode bupati terdahulu, artinya kan 2 periode 10 tahun. Iya. Nah, itu tidak pernah dilakukan seperti ini. Nah, berarti kan 10 tahun, nggak tahu lebihnya berapa tahun. Berarti selama itu mereka ini berjualan miras. Dan masyarakat pun sebenarnya sudah merasa resah dengan adanya penjualan miras ini. Artinya sudah banyak masyarakat yang melaporkan ya, Bu, ya? Ya, alhamdulillah Pak, saya melakukan razia ini juga panggilan hati dan juga atas
informasi dari masyarakat, Pak. Jadi masyarakat informasikan ke kita, jadi mereka memberitahukan ke IG saya atau ke Facebook saya. Jadi dia moto, ini tempat-tempat penjualan miras, Ibu tolong dibantu karena jadi panggilan hati saya ingin niat bagaimana seorang pemimpin atau wakil pemimpin itu melindungi masyarakatnya. Akhirnya saya terjun langsung ke lapangan. Baik, Ibu, sejauh ini penjual ini sambil marah-marah mengaku memiliki izin. Sebenarnya dia memiliki izin atau tidak sih, Bu? Mungkin setelah dicek ke Dinas Perdagangan. Oh, kalau masalah izin, maaf, kami dari pihak Kabupaten Kotawaringin, MIT Timur, itu memang tidak pernah mengizinkan untuk penjualan miras ini. Oke. Dalam artian kita ada perda di nomor 7 tahun 2017 untuk pengendalian miras. Nah, jadi kalau apabila ada mengeluarkan izin, dan kami juga setiap saya turun ke lapangan itu saya akan bawa dinas perizinan PTSP. Nah, jadi kami tidak satupun toko miras kami berikan izin untuk penjualan miras. Baik, Ibu, ini kan tadi Anda katakan bahwa pembukaan atau penjualan miras ini kan artinya ilegal, Bu. Terus kemudian pelaku juga kabur. Apakah sudah dilakukan penelusuran dengan menggali informasi dari keluarganya atau yang lain-lain, Bu, untuk menemukan keberadaan pelaku penjual ini, Bu? Nah, kalau yang seperti itu saya serahkan ke pihak berwajib, Mas. Baik, tapi ada rencana memang akan mencari pedagang ini ya, Bu ya? Memang kemarin sih menurut pengakuan dari Kasat Intel Kapolres seperti itu. Mereka akan melakukan pencarian sampai pemilik miras ini ditemukan. Baik, Ibu Irawati, apakah Anda akan berencana untuk menyidak kios-kios penjual miras lainnya, Ibu? Itu insya Allah mungkin atas izin masyarakat juga, istilahnya dukungan dari masyarakat juga, saya akan tetap terus melakukan pengawasan atau pantauan terhadap toko-toko yang penjual miras ilegal. Dalam artian miras yang tidak diizinkan untuk orang ini adalah tipe B dengan tipe C. Baik. Ibu pada saat melakukan sidak, ini Ibu kan terlibat percakapan dengan pelaku penjual miras ini. Apakah dia mengatakan dari mana ia bisa mengklaim bahwa ia mendapatkan izin, dari mana ia dapatkan, seperti apa, Bu? Oh, enggak ada, tidak ada. Dia itu cuma bilang bahwa dia pernah meminta untuk agar Pemda memberikan izin. Saya bilang sampai kapan pun tidak akan memberikan izin. Karena kalau bilang memberikan izin kan kita terbentuk dengan perda itu juga. Baik, Ibu Irawati tadi balik lagi soal barang bukti yang hilang. Ini berarti diambil oleh pelaku pada saat ada di kantor polisi atau bagaimana, Ibu? Kalau menurut pengakuan dari teman di lapangan, pada saat malam itu dia sendiri yang membawa. Jadi dibawa sendiri dengan mobil dia sendiri, diangkut. Oke, langsung diangkut ya? Iya. Penjual ini mengakunya akan dibawa ke kantor polisi, tapi ternyata dibawa kabur ya, Bu ya? Enggak ada. Yang membawa ke kantor polisi itu langsung kabur atau dibawa semuanya. Oke. Itu dilakukan ketika sebelum disegel ya, Bu? Sebelum malam hari, setelah saya beberapa pulang dari tempat itu. Oke, artinya itu ada saksi mata yang melihat. Artinya ketika disegel memang toko tersebut dalam keadaan kosong ya, Bu? Oh, iya. Baik. Terima kasih Ibu Irawati, Wakil Bupati Kota Waringin Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore.